lisani yafqahu qawli rabbi zidna ilman warzuqna rahmah. Kenapa digelapkan nih? Kamu mau di video kan? Mana lampunya Lampu umum. Tidak ada. Makasih umum. Oke. Ya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Untuk membuka pembelajaran hari ini, kita bahas kembali teori-teori yang ada di dalam masyarakat. Abdullah, Sakit. Adelia, Adi, Hadir bunda. Ali, Terbun. Andini, Anisha, Afrina, Asti, Anzaka, Deseka, Vicky, Hayatul, Latifa, Alko, Latifa Panas, Kelasnya nih. Gali, Hadir bunda. Rizky, Hadir bunda. Nabila, Nafisa, Naila, Nurul, Putri, Aisyah, Ramadan, Hadir bunda. Ramadeni, Hadir bunda. Reski, Rizka, Suci, Syaha, Syahrul, Terbun. Tasya, Wafi, Nabila. Oke, di sini tadi udah diterangkan pembangunan ekonomi, kemudian menyajikan hasil analisis fungsi dan peran pajak dalam pembangunan ekonomi. Lanjut, tujuan pembelajaran yang harus kita capai itu ada beberapa poin. Di sini ada 6 poin. Yang pertama, kita akan menjelaskan pengertian pajak dan ciri-ciri pajak. Yang kedua, menganalisis fungsi pajak, menganalisis unsur pajak, menganalisis asas pemungutan pajak, menganalisis jenis-jenis pajak, dan menganalisis sistem pemungutan pajak di Indonesia. Oke. Pertama, kita akan bahas dulu pajak. Itu pengertiannya apa? Definisinya apa? Menurut Profesor Dr. Rahmat Sumitro SH, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum dan seterusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment. Jadi jadi pajak itu adalah iuran rakyat, iuran wajib yang harus disetor kepada negara, digunakan untuk rakyat kembali, di mana nanti seterusnya akan dimasukkan ke dalam public saving, seperti uangnya dimasukkan ke dalam kas negara untuk kebutuhan pembangunan perekonomian. Oke, lanjut. Ada beberapa fungsi dan manfaat pajak. Yang pertama, fungsi anggaran atau budgeter. Apa itu fungsi anggaran? Yang tahu?
Untuk membiayai Pengeluaran. pengeluaran negara. Contohnya kalau negara membangun MRT itu dari kas negara. Negara membangun sekolah, negara membangun jalan itu dari fungsi anggaran. Semuanya anggaran dianggarkan oleh pemerintah, di mana pendapatan terbesar negara dari pajak. Yang kedua sebagai alat pengatur atau reguleran. Apa itu? Pajak sebagai alat pengatur. Apa? Sebagai alat untuk mencapai tujuan. Jadi pajak itu sebagai alat mencapai tujuan. Tadi sebagai fungsi anggaran, sekarang mencapai tujuan. Kalau anggaran itu sudah dikeluarkan untuk tujuan tertentu, misalnya tadi pembangunan, kan? Oke, lanjut. Sebagai alat menjaga stabilitas dalam hal apa? Meminimalisir inflasi, contohnya dikendalikan inflasi yang tidak sehat. Kemudian sebagai sarana redistribusi pendapatan, apa itu? Untuk membiayai pembangunan umum atau kepentingan umum. Lanjut. Unsur-unsur pajak. Yang pertama itu ada subjek pajak atau wajib pajak. Siapa itu? Orang yang dikenai pajak. Yang kedua, objek pajak. Apa itu? Segala sesuatu yang menurut undang-undang dijadikan dasar atau sasaran pemungutan pajak. Ya. Hal yang dikenai pajak. Kemudian yang ketiga ada tarif pajak. Apa itu tarif pajak? Dasar pengenaan pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Ya. Dasar atas pengenaan objek pajak terhadap wajib pajak. Ada persentasenya biasanya. Nah, terbagi menjadi 4 tarif pajak. Yang pertama tarif tetap, di mana tarif pajak yang ditetapkan dalam nilai rupiah tertentu yang jumlahnya tetap, tidak berubah. bisa dirubah. Itu namanya tarif tetap. Namanya tetap. Kemudian tarif proporsional, di mana besaran pajak akan sebanding dengan besarnya jumlah objek pajak. Jadi besaran pajak itu sama dengan hal yang dikenai pajak. Balance dia. Oke, terima kasih. Lanjut yang ketiga, tarif progresif. Tarif pajak yang persentasenya makin meningkat jika jumlah objek pajak makin bertambah. Kalau tarif degresif terakhir, tarif pajak yang persentasenya justru makin menurun jika jumlah objek pajaknya makin bertambah. Oke, di sini langsung ada asas-asas pemungutan pajak. Yang pertama ada asas prinsip keadilan atau kesamaan, di mana pajak itu dipungut harus adil, nggak boleh tumpang tindih. Oh, kalau orang kaya, dia suap nih, sedikit aja bayar pajaknya, boleh kayak gitu. Ini orang miskin banyak yang pajaknya karena nggak punya duit, bisa gitu. Jadi semuanya sama rata. Bapak Presiden Joko Widodo aja dia bayar pajak. Berarti dia memiliki prinsip keadilan. Kemudian ada prinsip kepastian. Nggak boleh pajak itu diterka-terka banyaknya. Itu akan menjadi zalim nantinya. Kalau misalnya kamu punya penghasilan 7 juta. Nah, nanti dikalkulasikan berapa kamu setahun kena pajak. Dan itu pasti, ya, semuanya pasti, tidak boleh terteka. Si Asti kita kenain aja lah pajak 6 juta, Aprina adalah 10 juta lah, boleh ya. Semuanya ada prinsip kepastian. Lanjut prinsip kelayakan. Pajak itu harus tidak memberatkan wajib pajak. Ada prinsip kelayakannya. Kalau misalnya Gali punya rumah mewah, punya mobil mewah, sesuaikan dengan kelayakannya, sesuaikan dengan apa yang dia punya.
punya. Kalau misalnya Syahra cuma punya 1 motor, sesuaikan dengan apa yang dia punya. Gajinya cuma misalnya 5 juta sebulan, gajinya 50 juta sebulan, sesuaikan dengan sistem kelayakannya. Lanjut, ada prinsip ekonomi. Apa itu prinsip ekonomi dalam pajak? Pajak menghambat kemajuan negara dan tidak menghambat kemajuan ekonomi. Oke. Kita lanjut. Ada jenis-jenis pajak. Ada 3 jenis pajak menurut golongannya, menurut pihak yang memungut dan berdasarkan sifatnya. Yang pertama kita bahas tentang menurut golongannya. Pajak langsung dan Tidak langsung. Pajak langsung itu apa? Pajak yang benar dibayar oleh wajib pajak dan tidak bisa diempatkan oleh pihak lain. Tidak bisa dialihkan ke pihak lain, tapi tidak bisa dibayarkan oleh orang lain. Contohnya apa? Pajak penghasilan. Kalau pajak penghasilan, misalnya Aklina yang bekerja, Aklina yang bayar. Nggak bisa yang bayar, bayarkan mau aku lupus. Lupus ya sendiri, lupus yang bayar penghasilannya. Pajak tidak langsung itu apa? Pajak yang bisa dialihkan. Pajak yang bisa dialihkan ke orang lain. Contohnya, pajak pertambahan nilai. Kalau misalnya Rama Denny pengen jajan Indomaret, titip sama Vicky. Nanti yang kena pajak siapa? Vicky. Tapi sebenarnya yang jajan Rama Denny. Berarti bisa dialihkan ke orang lain. Lanjut. Pajak menurut pihak yang memungut. Ada pajak negara dan pajak daerah. Nah, contohnya kalau pajak negara itu apa? Ya, BBB dan lain-lain. Kalau pajak daerah apa saja? Pajak reklame, apa lagi? Pajak kendaraan. Iya, sesuai dengan pendapatan daerah. Lanjut, pajak berdasarkan sifatnya ada 2, pajak subjektif dan objektif. Subjektif itu apa? Pajak yang pelaksanaannya melihat kemampuan dan kewajaran pajak. Pajak pelaksanaannya melihat kemampuan Dan dan keadaan wajib pajak. Nah, ini tadi sesuai dengan prinsip keadilan. Lihat kemampuannya dulu. Lihat kalau misalnya pajak penghasilan, lihat penghasilannya. Kalau pajak objektif apa? Pajak yang pelaksanaannya tidak memperhatikan kemampuan dan keadaan pajak. Ya, pajak yang berarti timbal balik dan subjektif. Lanjut, yang terakhir sistem pemungutan pajak di Indonesia. Ada 3 sistem pemungutan pajak di Indonesia. Yang pertama, official assessment system. Siapa yang tahu angkat tangan? Official assessment system. Gali. Official Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang atas wajib pajak terletak pada Fiskus atau aparat pemungutan pajak. Oke, berarti siapa yang berwenang Gali? Aparat Pemungut pajak. Yang kedua, ada self assessment system. Apa itu self assessment system? Angkat tangan. Yang lain. Pemungutan pajak untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak terletak pada pihak wajib yang bertanggung. Ya. Yang pihak bersangkutan yang menghitung besarnya pajak sendiri. Namanya dia self. Self itu diri sendiri. Self assessment system. Yang menghitung pajak dia, yang bayar pajak dia. Lanjut, withholding system. Siapa yang bisa? Nah, Kulina. Adalah sistem pemungutan pajak yang menyatakan jumlah pajak yang terutang dihitung oleh pihak ketiga. Oke, pajak dihitung oleh pihak ketiga. Kalau misalnya kamu berbeda di satu instansi, kamu pihak pertama, instansi yang kedua, yang ketiga bisa orang kantor pajak. Berarti orang kantor pajaknya langsung ya memotong pajak kamu. Oke, ada pertanyaan? Tidak? Oke, berarti Bunda anggap kamu sudah paham. Sekarang silakan duduk kelompok. Ada LKPD yang harus kamu kerjakan. Silakan kamu diskusikan dengan kelompok kamu masing-masing. Nanti Bunda tunjuk sekitar 3 kelompok
Ada lagi? Oke, silakan ada break tindakan durasi waktu 30 menit. Nanti kita presentasi berdasarkan hasil yang kamu diskusikan. Ada yang belum?
Ada di sini. Sudah di sini. Iya. Apa? Gimana nomor 2? Dapat kita. Kalau aku isi. Ya. Buat chat. Ada contohnya. Sama putih. Oke, dua pusing ah. Di orang sama deh. Contohnya lagi dari Masyarakat, biologis, biologis. negara yang berada di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan menjawab pertanyaan yang sudah ada pada lembar kegiatan peserta didik
Bagaimana ciri-ciri pajak tersebut? Menurut kami, pajak ialah iuran wajib yang harus dibayar kepada pemerintah yang bersifat memaksa kepada setiap individu yang telah memiliki objek tertentu. Adapun ciri-ciri dari pajak, menurut permasalahan di atas, ciri-ciri pajak yaitu bersifat wajib, yang mana pajak ini digunakan untuk kebutuhan dan pembangunan ekonomi di negara. Pertanyaan selanjutnya, berdasarkan pernyataan di atas, menurut pendapat kalian, apakah semua lapisan masyarakat sudah menikmati manfaat dari fungsi pajak tersebut? Berikan contohnya. Menurut kami belum, karena sebagian lapisan masyarakat belum bisa menikmati fasilitas dari pemungutan pajak. Contohnya seperti pembangunan fasilitas jalan, yang mana semua lapisan masyarakat harus membayar pajak bumi dan bangunan. Bisa kita lihat dari masyarakat di kota itu langsung bisa merasakan fasilitas jalan yang bagus hasil dari pembayaran pajak. Sedangkan masyarakat yang tinggal di pedesaan bisa kita lihat bahwa jalannya itu tidak semulus di kota. Pertanyaan? Apakah ada pendapat yang berbeda dengan jawaban kami? Itu yang Baik, sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, untuk selanjutnya, maju. Putri pun. Putri. Udah tadi. Belum lagi. Di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan RKPD dari kelompok kami. Pertanyaan pertama, berdasarkan artikel di atas, apa yang kamu ketahui tentang pajak? Bagaimanakah ciri-ciri pajak tersebut? Pajak merupakan pembayaran atau iuran wajib dari negara kepada rakyat yang berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa atau kontraprestasi. Secara langsung yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum demi mencapai kemakmuran. Ciri-cirinya, iuran bersifat wajib sehingga dapat dipaksakan. Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan undang-undang. Wajib pajak tidak mendapatkan balas jasa secara langsung. Pajak digunakan untuk kepentingan umum. Lalu pertanyaan yang kedua, berdasarkan pernyataan di atas, menurut pendapat kalian, apakah semua lapisan masyarakat sudah menikmati manfaat dari jawabannya yaitu ada sebagian masyarakat yang sudah dan belum merasakan manfaat dari fungsi pajak tersebut. Contohnya di masyarakat pedesaan yang belum mendapatkan fasilitas pembangunan seperti jalan yang belum diaspal.
akan simpulkan apa aja yang sudah kita pelajari hari ini. Bunda mau tunjuk jawabannya. Silakan Afrina, simpulkan. Baik, pelajaran hari ini. Berdiri Afrina. Jadi dapat dari pembelajaran kali ini kita dapat menyimpulkan bahwa pajak itu bersifat wajib yang dibayar oleh setiap orang untuk kepentingan untuk membantu fasilitas untuk apa namanya? Jadi dapat kita simpulkan bahwa pajak ini adalah iuran wajib yang harus dibayar oleh setiap orang yang dengan tidak mendapatkan imbalannya secara langsung, tapi kita itu dapat merasakan imbalan itu secara tidak langsung. Seperti kita tuh kayak dapat, sebenarnya kita itu dapat merasakan kayak transportasi, dapat merasakan fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Oke, ada lagi yang lain? Syara. Anisha bisa Anisha. Syara. Gali. Kesimpulan yang bisa saya simpulkan dari pelajaran ini dari saya lah. Saya yaitu pajak yaitu iuran wajib yang harus dibayarkan kepada negara atau bersifatnya tuh memaksa. Bersifat memaksa. Tetapi imbalan secara langsung, tetapi kita kayak merasakan Terus yang lain apa aja yang pelajari tadi? lapisan yang apakah semua ciri-ciri pajak yang saya dapatkan tadi yang pertama, pajak merupakan iuran yang bersifat wajib sehingga dapat dipaksakan. Artinya jika wajib pajak tidak membayar pajak sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, wajib pajak tersebut dapat dikenakan sanksi atau hukuman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.